banyak bunganya daripada daunnya, contoh seperti ini. Segini nggak pakai KP. Pokoknya full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, di sore ini akan saya informasikan seputaran pohon alpukat. Ini alpukat sudah saya pupuk setelah panen, artinya saya merecover ya. Jadi jangan sampai setelah dipanen buahnya, lalu kemudian nutrisinya tidak disiapkan kembali gitu. Nggak boleh seperti itu, karena kasihan tanamannya setelah dia berbuah, biasanya itu pohonnya menguras banyak energi ya. Tapi kalau kita siapkan makanannya atau nutrisinya, dia akan pulih kembali, tetap tetap dia bertahan, dalam arti tidak akan mati muda, tidak akan meranggas gitu. Tidak ada kerugian bagi kita, justru akan semakin dia berbakti jauh lebih banyak lagi daripada sebelumnya kan, karena ini udah baru belajar gitu, di usia ke 5 tahun ini, sahabat ini juga. Nah, sebelumnya itu pohon alpukat di sini kan tumbuh eh, dengan batang primernya yang vertikal ya. Saya pruning, saya tebang, saya pangkas-pangkasin gitu ya, di top pruning. Akhirnya memiliki banyak dahan cabang tuh, memiliki batang yang kokoh, dahan yang kekar, cepat berbunga gitu. Saya modifikasi seperti itu. Nah, di sore hari ini akan saya informasikan ke para sahabat tani Rudian, khususnya yang kemarin yang bertanya pupuk apa om supaya dia mengeluarkan bunga gitu kan di awal pra generatif atau generatif. Ya, saya jujur aja, di sini Ponska masuk ya, Ponska masuk. Ponska itu pupuk bersubsidi yang khusus untuk generatif gitu. Apalagi Ponska plusnya itu jauh lebih mahal lagi harganya daripada subsidi. Ini kan keluar bunga, pupuknya ya itu tadi, untuk pengisiannya buahnya saya kasih kemarin tuh IPK grower ya, grower boron. Andainya ini dia berbuah pun dia kuat, udah jadi bunganya tuh sampai dia buah. Sebagian juga belum pecah, ini pun ngikutin tuh ya. Setelah itu ngikutin, udah pada pecah. Nah, ini juga pecah nanti, ini juga tuh pecah bentar lagi, nongol nongol. Ini belum masuk MKP karena saya nggak ada niatan ini di MKP-in ya, karena usianya kan masih di bawah 3 tahun. Cuma bibitnya memang tinggi tadi, apalagi yang ini depannya itu banyak bunganya daripada daunnya kan gitu. hmm, Banyak bunganya daripada daunnya, contoh seperti ini. Segini nggak pakai KP, pokoknya full ya, full. Padahal ini dihantam hujan malah dia berbunga, ini untuk kedua kalinya. Sebenarnya kalau berbunganya itu udah sering kalau yang ini, cuma kan eh, sama gagal keduanya tahun kemarin berhasil. Ya kuncinya itu gini ya sahabat tani, kita bukan buka-bukaan lah seputaran tentang tanaman supaya dia lebat. Intinya ngerasain lah tetangga yang terdekat itu, kasih gitu, kasih icip-icip lah gitu kan, sebelum saya jual gitu, apalagi kedua orang tua kita. Jadi alhamdulillah nggak susah dia berbuah. Contoh aja durian yang kemarin di sepruding ya, buahnya itu di usia 3 tahun, duri hitam itu saya buang. Karena apa? Bibitnya dari tanam, dari awal tanam itu kan bukan bibit dongkelan, bibit polybag ya, kecil. Cuma bibitnya bagus, sehat. Saya lihat nih kayaknya enak nih, layak nih ditanam kan gitu. Karena syarat untuk menanam tanaman itu kan dilihat dari bibitnya dulu, sehat apa tidak, layak apa enggak kan untuk ditanam. Gitu. Ini itulah sahabat tadi, kalau dari awalnya masa tanam itu, kecuali awal masa tanam ya saya MPK 16 16, terus apa namanya, kohe yang difermentasi, kohe kambing
kocor gitu. Nah setelah lewat usia 1 tahun baru 16 saya gunakan. Dan yang terakhir Ponska asam fumat saya masukin dengan NPK grower, keluar loh seperti ini. Terus ini cabang P ya, karena awalnya di batang primer ini kan vertikal tunggal, saya top pruning jadi banyak memiliki cabang, dahan, rimbun. Terus ininya juga cepat tua kan. Nah setelah ini nanti kalsium boron akan saya perhatikan sebetulnya. Jangan sampai kekurangan kalsium ya, untuk memperbaiki dinding sel tanamannya supaya tanaman tidak mudah mati. Dan dia setelah dipanen atau 1 bulan lagi sebelum dipanen, sebelum habis, siapkan lagi pupuknya. Kalau tidak organik ya ada NPK 1616 supaya pulih kembali. Ini sebagian hampir pada pecah. Tuh, pada mau pecah. Di pupuk pada generatif itu kan udah syarat untuk memasuki kali berikan pupuk generatif itu kan harus usia 2 tahun, di atas 2 tahun gitu. Kalau bibit-bibit yang dari vegetatif ditanamnya, kecuali bibit seedling aja udah usia 4 tahun. Anak saya malah yang nyemai. Anak saya bilang, ayah tanam aja, saya tanam lah, ditanam. Sekarang di usia 4 tahun berbunga kayak gini. Karena di sini MDPL rendah, sahabat tani, sekitar 100 MDPL, bahkan di bawah MDPL. Di sini lahannya ya perbukitan gitu, begitu. Dari mulai punggung bukit, kaki bukit. Jadi tanaman itu cepat mudah stres jika musim kemarau pun tiba, dan tidak sulit untuk mengeluarkan bunga buah. Apalagi dibantu dengan nutrisi pupuk-pupuk generatif. Begitu sahabat tani. Nah ini turun gerimis, ya turun gerimis ini. Kebetulan untuk tanaman durian yang baru ditanam itu maunya gitu kan sahabat tani. Dan segala bertolak dari kebun. Jadinya itu saja ya, sedikit informasi dari saya. Pupuk yang saya gunakan itu dari awal sampai akhir itu ya, pertama kohe fermentasi, lalu kemudian lewat 1 tahun 1616, pas beranjak 2 tahun saya berikan pupuk mereka Ponska dan grower. Baik, terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Ketemu lagi di video saya berikutnya seputar tanaman alpukat. Mohon maaf atas kekurangannya, lain waktu kesempatan kita cocok kembali di video saya. Semoga ini membawa manfaat. Terima kasih banyak atas dukungannya dari awal sampai akhir seputaran tentang tanaman. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.